Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan sebuah motherboard dari Gigabyte, yaitu adalah B550M Aorus Pro. Ya, mobo ini adalah mobo ukuran Micro ATX yang pernah kita bahas di video rakitan PC kita yang kemarin. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa cek link pada kanan atas. Nah, di sini kita akan bahas secara terpisah mengenai mobo ini, seperti apa sih performanya. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Aorus B550M Pro adalah motherboard chipset AMD B550 yang memiliki ukuran Micro ATX. Mobo ini adalah mobo ketiga termurah dari jajaran mobo B550-nya Gigabyte. Aorus B550M Pro dibanderol dengan harga di kisaran 2,6 juta rupiah. Oke, langsung aja kita lihat fitur-fitur yang dimiliki oleh motherboard ini. Pertama, mobo ini menggunakan 8 pin IPS power connector. Lalu, mobo ini dibekali dengan RGB header yang cukup banyak. Terdapat 2 buah RGB header 4 pin dan 3 pin di bagian atas dan di bagian bawah. Tak hanya itu, terdapat 1 buah lagi RGB header 4 pin yang letaknya ada di bawah heatsink VRM. Untuk fan headernya di sini juga cukup memadai. Terdapat total 5 buah fan konektor, 2 untuk CPU dan 3 buah lagi untuk kipas casing. Kemudian untuk memori RAM, di sini terdapat 4 buah slot memori yang bisa memuat sampai dengan 128 GB RAM. Gigabyte mengklaim mobo ini bisa support memori sampai dengan DDR4 4000 MHz untuk Ryzen Zen 2 dan bisa support sampai dengan DDR4 4733 MHz jika menggunakan prosesor Ryzen APU terbaru yaitu AMD Rinoa. Untuk list RAM apa saja yang bisa dipakai di mobo ini, kalian bisa langsung saja cek ke website resminya. Di sebelah slot memori RAM terdapat konektor 24 pin yang menghadap ke depan. Kemudian di bawahnya tidak terdapat konektor USB Type-C untuk front panel, postcode, ataupun LED troubleshooting. Di bawahnya lagi kita akan menemukan 4 buah slot SATA yang kesemuanya menghadap ke samping. Lalu ini adalah penampakan bagian bawah dari mobo ini. Di sini terdapat jumper untuk clear CMOS yang posisinya ini agak sedikit menyempil. Lalu terdapat juga konektor USB 3.2 untuk front panel. Untuk audio kodeknya udah keren, karena sudah menggunakan Realtek ALC 1200. Di mobo B550 kita bisa menggunakan PCI Express Gen 4 untuk slot VGA dan untuk slot M.2 SSD, di mana kesemua PCI LAN tersebut didapatkan melalui prosesor. Tidak terdapat sertifikasi AMD Crossfire di mobo ini, namun mobo ini tetap bisa support konfigurasi dual GPU untuk VGA card AMD Radeon. Untuk slot M.2 terdapat 2 buah. 1 buah yang ada di atas ini support PCI Express Gen 4x4. Terdapat juga thermal guard yang berfungsi untuk mendinginkan suhu SSD, terutama SSD NVMe. Di dalam thermal guard-nya ini terdapat thermal pad dari Laird yang punya kualitas bagus. Buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pembagian PCI LAN dari mobo ini, kalian bisa cek manualnya yang bisa diunduh di website resminya. Hal ini merupakan nilai plus tersendiri bagi saya karena Gigabyte sangatlah informatif sehingga dapat membantu kita para user. Kemudian ini adalah back panel I/O yang menurut saya udah cukup lengkap. Terdapat total 9 buah slot USB di sini, di mana salah satunya juga berfungsi sebagai tombol key flash BIOS. So, di sini kita bisa update BIOS tanpa harus memasang prosesor. Yang berikutnya kita bahas adalah VRM-nya. Terdapat 2 buah heatsink VRM yang cukup masif di sini. Untuk melihat bagian dalamnya, kita mesti buka kedua heatsink VRM-nya terlebih dahulu. Terdapat thermal pad yang menutupi keseluruhan MOSFET, dan di heatsink pada bagian atasnya, thermal pad-nya ini menutupi sebagian dari PWM controller. Oke, ini adalah VRM-nya. VRM merupakan bagian kelistrikan yang sangat krusial untuk menyuplai daya dari power supply ke prosesor. Secara spesifikasi, sebenarnya VRM MOSFET yang ada di sini sama dengan yang ada di mobo B450-nya. Aorus B450 Elite dan Gigabyte B450M Gaming menggunakan VRM MOSFET yang sama dengan yang ada di mobo ini. Namun di mobo ini Gigabyte menggunakan power phase yang lebih banyak, yakni mencapai 10 phase untuk CPU dan 3 phase untuk SoC. Untuk MOSFET CPU-nya menggunakan skema 1 buah high side dan 1 buah low side MOSFET dari Semi-On Conductor. 4C10N untuk high side-nya dan 4C06N untuk low side-nya. Untuk MOSFET SoC-nya juga menggunakan skema yang sama. 10 phase untuk VRM CPU-nya didapatkan melalui skema pengganda, yakni menggunakan IC doubler di bagian belakangnya. Terdapat 5 buah doubler untuk VRM CPU di sini, yang artinya PWM controller yang digunakan hanya support sampai dengan 8 power phase saja. Di sini Gigabyte menggunakan Intersil ISL 229004 untuk PWM controllernya. Secara overall, VRM pada mobo ini memang bukanlah yang terbaik di kelasnya. Namun di sini Gigabyte mengakalinya dengan menggunakan power phase yang banyak dan menggunakan heatsink VRM yang cukup besar untuk lebih baik dalam menjaga panas.
Yang berikutnya adalah penampakan dari Aorus B550M Pro ini ketika sudah berada di dalam casing. Terdapat sedikit nyala RGB yang berada di bagian atas audio codec-nya. Next, kita masuk ke bagian BIOS. Tampilan BIOS dari Gigabyte ini makin kesini makin keren aja. Saya suka karena BIOS-nya ini tuh semakin informatif. Terdapat simbol bintang untuk beberapa menu penting yang biasa kita pakai, seperti menu untuk mengaktifkan XMP dan menu untuk overclock prosesor dan mengubah voltase. Oke, kita akan uji motherboard-nya ini. Di sini kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 3900X yang ditandemkan dengan Liquid Cooling I/O Cooler Master ML360R. Semua pengujian ini kami lakukan di casing Cooler Master H500. Di pengujian pertama, kita akan tes konsistensi performa dari AMD Ryzen 9 3900X-nya. Di sini kami menjalankan Cinebench R15 sebanyak 10 kali berturut-turut. Skor multicore-nya ini berada di kisaran angka yang wajar, yakni di sekitar 3100-an CB. Ketika dijalankan terus-menerus sampai dengan 10 kali, juga tidak terjadi penurunan performa secara signifikan. Angkanya cukup stabil berada di kisaran 3150 CB. Di pengujian kedua, kita akan tes kemampuan overclock-nya. Di sini saya coba naikin clock-nya ke 4,4 GHz all-core dengan V-core di 1,382 volt. Dan hasilnya AMD Ryzen 9 3900X dengan cukup stabil bisa menjalankan Cinebench R15 10 kali berturut-turut tanpa ngehang ataupun error. Di pengujian ketiga adalah pengujian memori RAM. Di sini saya menggunakan memori Vigen Tsunami X DDR4 3216GB dual channel. Overclock memori RAM di sini bisa sampai dengan DDR4 4000 MHz dengan CL18222242 di 1,45 volt. Hasil overclock ini menyamai hasil overclock RAM yang juga saya lakukan di Mobo X570 dan B550 merek lain. Lalu di pengujian keempat adalah pengujian suhu VRM. Untuk mengetahui seberapa kuat VRM-nya, kita mesti membuat prosesornya yang ada di Mobo ini bekerja keras. Ryzen 9 3900X adalah prosesor dengan 12 core dan 24 thread. Ketika prosesor ini bekerja keras, maka suhu VRM pun akan meningkat dan panas. Di sini kita akan menjalankan aplikasi Blender versi 2.83. Kita akan merender 3D animasi dengan menggunakan tenaga dari prosesor saja. Hal ini tentu saja membuat prosesor sangat bekerja keras. Rendering animasi berlangsung selama 30 menit di suhu ruangan 27 derajat Celcius dengan menggunakan casing Cooler Master H500. Suhu VRM di sini meningkat drastis seiring dengan load prosesor yang sangat tinggi. Suhu maksimal VRM dapat terlihat menggunakan software HW Info yang mencapai maksimal di 79 derajat Celcius. Oh ya, saya selalu suka dengan Mobo dari Gigabyte karena selalu memiliki sensor panas di bagian VRM-nya, mulai dari Mobo kelas high-end sampai ke Mobo kelas low-end-nya sekalipun. Dan jika kita ukur suhunya dari belakang PCB menggunakan termometer infrared, suhunya sedikit lebih tinggi, yakni mencapai 83 derajat Celcius. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh sensor panas yang ada di HW Info tidak berada tepat di titik hotspot-nya. Suhu VRM-nya menurut saya masih berada dalam batas yang masih wajar. Mobo ini secara umum bisa cukup diandalkan untuk ditandemkan dengan Ryzen 9 3900X. Oke, untuk kekurangannya, menurut saya Mobo ini tidak punya LED troubleshooting. Lalu Mobo ini juga tidak memiliki konektor USB Type-C untuk front panelnya. Sedangkan untuk kelebihannya, Mobo ini memiliki I/O back panel yang melimpah, punya sensor panas di VRM-nya, punya fitur key flash BIOS, dan Mobo ini juga memiliki price performance yang cukup baik untuk Mobo B550 ukuran Micro ATX. So, Mobo Aorus B550M Pro bisa menjadi salah satu pilihan, terutama buat kalian yang suka dengan PC ukuran Micro ATX. Demikian video dari kami, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.